Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 4 mata kuliah komputasi awan akan mempresentasikan atau mendemonstrasikan tugas virtual machine Oracle Cloud Infrastruktur hands-on yang kedua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Selvia Nulandari dengan NIM 220211060044. Dan section yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk session yang pertama adalah untuk mengkonfigurasi GUI. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Regina Natania Agus Salim dengan NIM 2202 1106 0178. Untuk langkah pertama dalam section 1, kita akan menghubungkan virtual machine dengan Git Bash. Di sini kita sudah langsung masuk ke dalam terminal Git Bash. Untuk menghubungkan, kita akan memasukkan komen ssh spasi opc at IP public IP address yang telah kita buat. Di sini kami menggunakan 168.138.168.113. Kemudian, untuk memastikan kita memiliki paket terbaru, kita akan memasukkan komen sudo yum update. Jika kita diminta untuk menyetujui ukuran unduhan, kita akan klik Y. Mungkin proses ini akan membutuhkan beberapa waktu. Baik, kemudian kita bisa lanjut ke bagian ketiga, yaitu menjalankan perintah untuk menyiapkan antarmuka GUI. Perintahnya adalah sudo yum group install tanda petik server with GUI tanda petik. Kemudian kita akan mengikuti semua petunjuk di layar. Jika diminta untuk menyetujui ukuran unduhan, kita akan mengetik Y. Kemudian kita akan melanjutkan untuk menjalankan perintah yang akan mengatur target boot default ke GUI dengan komen sudo spasi ln spasi garis datar sf spasi garing lib garing system d garing system garing run level 5 dot target spasi garing etc garing system d garing system garing default dot target. Kemudian kita akan menjalankan perintah untuk memboot ulang instance Oracle Linux dan menerapkan pembaruan dengan perintah sudo reboot. Nah, kemudian kita akan menghubungkan kembali VM dengan Git Bash dengan komen di langkah pertama tadi dengan SSH spasi opc at public IP address kita. Kemudian kita akan menjalankan perintah untuk menginstal server VNC yang akan memungkinkan kita terhubung dengan GUI Genome dengan perintah sudo yum install tiger asterisk atau tanda bintang. Saat diminta, kita akan memasukkan Y untuk mengunduh dan menginstal.
Kemudian, kita akan menjalankan pernyataan untuk menonaktifkan layar kunci pada GUI. Catatan, pastikan kita menjalankan perintah ini sebagai satu pernyataan tanpa terputus. Perintahnya adalah sudo spasi gconf tool garis datar 2 spasi garis datar direct spasi garis datar config garis datar source spasi xml titik 2 read write titik 2 garing etc garing gconf garing gconf.xml.mandatory spasi garis datar type spasi boolean spasi garis datar set spasi garing apps garing genome garis datar screensaver garing log underscore enable false. Nah, kemudian kita akan menjalankan perintah untuk memulai VNC server yang akan mengaktifkan koneksi ke GUI dan mengatur resolusi desktop dengan perintah VNC server spasi maksudnya VNC server spasi garing maksudnya VNC server spasi garis datar no listen spasi TSP spasi garis datar localhost spasi garis datar geometri spasi 1680x1050. Kemudian saat diminta masukan dan verifikasi kata sandi yang akan digunakan untuk menyambung ke penampil VNC. Usahakan kata sandi yang akan dimasukkan memiliki gabungan huruf besar, huruf kecil, dan minimal satu karakter unik. Jika diminta apakah Anda ingin memasukkan kata sandi hanya untuk melihat, masukkan N. Kemudian, kita akan memasukkan perintah untuk membuat kata sandi yang diperlukan untuk menyambung penampil VNC dengan Instant Cloud dengan perintah sudo passwd opc. Diingatkan kembali untuk memasukkan password yang memiliki gabungan huruf besar, huruf kecil, dan minimal satu karakter unik. Sekian bagian 1, bagian berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Selviana Wulandari dengan NIM 220211060044. Saya akan melanjutkan section 2, yaitu untuk mengkonek Linux GUI. Yang pertama, kita akan membuka terminal git bash. Nah, di terminal git bash ini kita akan menjalankan command atau perintah untuk mengkonek ke compute VM instance dengan perintah yaitu using your memasukkan public IP address yang kita punya dengan perintah ssh spasi garis datar L spasi 5901.2 localhost.25901 spasi opc at public IP address yang kita punya spasi garis datar N. Nah, langkah yang ketiga itu kita akan membuka VNC Viewer yang telah kita download di hands-on lab yang pertama. Nah, di VNC Viewer ini kita akan mengkonekkan membuat koneksi baru. Nah, di sini kita sudah membuat koneksi baru, yaitu dengan cara mengklik file tadi yang ada di pojok sebelah kiri atas, lalu kita mengklik New Connection. Nah, di sini kita sudah membuat koneksi, yaitu Oracle Linux FM, dengan nama Oracle Linux FM. Lalu, di sini untuk VNC servernya memakai localhost
1.2.5901. Nah, sehabis itu kita klik OK. Lalu kita akan membuka koneksi, yaitu dengan mengklik kanan, lalu kita tindih connect. Nah, sebelumnya kita sudah pernah membuat, jadi kalau di sini jika kita tindih connect, akan mendapatkan tampilan unsafety connection. Nah, di situ akan ada select, kita akan mencentang don't worry about this again on this computer. Lalu klik continue. Lalu di situ pada step ke-10 akan dimintakan untuk mengenter password yang sudah kita buat di section pertama yang ada pada step nomor 11. Lalu klik OK, lalu tampilannya akan seperti ini yang ada di layar monitor. Nah, jika sudah mengikuti semua instruksi, akan mendapatkan tampilan getting started. Karena kita sudah membuat koneksinya, jadi tampilan Oracle Linux FM-nya seperti ini. Kita akan lanjut di section 3. Baiklah, sekarang kita akan masuk dalam section 3, configure lock screen. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Krisenda Cholyakom dengan NIM 220211060033. Saya akan melanjutkan Oracle Cloud Infrastructure Lab 2 Complete VM, section 3. Pada instruksi kita akan membuka Oracle Linux VM. Nah, di sini sudah tertampil Oracle Linux yang sudah kita buat tadi. Kemudian kita pergi ke settings. Pada menu privasi kita klik screen lock untuk off otomatis dari screen lock. Kemudian pada panel di atas kita buka settings dengan settings properties, bagian option. Nah, di sini kita akan mengubah kualitas gambar picture quality dari automatic jadi medium. Kemudian di sini kita oke. Dan sudah. Harap dicatat bahwa meningkatkan kualitas gambar dapat mempengaruhi kinerja dan menyebabkan layanan melambat. Sekian sampai di situ untuk section 3, configure lock screen. Untuk section yang 4 akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, perkenalkan nama saya Nike Tusanti Mirayanti dengan NIM 22021110600021. Di sini saya akan menjelaskan bagian keempat, yaitu install NetBeans. Yang pertama yaitu buka instance VM Anda, kemudian klik aplikasi atau link yang sudah tertera pada modul. Kemudian mengklik NetBeans yang 64. Karena sebelumnya kami sudah mendownload, jadi langsung saja ke terminal tersebut. Yaitu setelah itu kita akan menjalankan perintah cd download. Kemudian perintah sudo base --bintang.sh. Kemudian karena ini terjadi error, karena kami tidak mengetahui di mana letak kesalahannya. Kemudian kita lanjut ke poin 10, yaitu klik next pada ini.
Kemudian centang kotak terima persyaratan dalam lisensi Agreen, lalu klik berikutnya. Nah, kemudian pilih jadikan direktori terbaru TV16 ini, Oracle Corporation, kemudian klik Next. Kemudian periksa pembaruan, kemudian klik Install, klik Finish. Demikian session keempat, kelar, anjay. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Selvina Wulandari dengan NIM 220211060044. Di sini saya akan melanjutkan section 5 dengan judul Configure NetBeans and Create Your First Java Project. Nah, yang pertama kita akan membuka NetBeans di desktop masing-masing, lalu habis itu kita akan klik Application. Masih di sebelumnya, share screen. Ya, kita klik Application, lalu kita klik Programming. Nah, lalu kita klik yang tampilan di sebelah kanan, yaitu APC NetBeans IDE. Lanjut, ketika kita sudah mengklik, tampilannya akan terjadi seperti ini. Nah, dari NetBeans ini kita klik File di pojok kiri atas, lalu kita klik New Project. Nah, di New Project Windows ini kita akan memilih Java with N and Java Application. Lalu kita klik Next. Nah, untuk project pertama, kita akan diminta untuk mengkonfigurasi beberapa opsi. Nah, jika diminta untuk klik download dan aktif, kita klik Next. Lalu jika tampilannya seperti ini, kita klik Next lagi. Nah, jika diminta untuk accept the license agreements, kita klik Install. Kita centang lalu kita klik Install. Lalu jika tampilannya seperti ini, kita klik Finish. Nah, habis itu di sini kita akan membuat project. Nah, dengan nama project Hello World. Kita klik Finish. Dan sekarang aplikasi sudah siap digunakan untuk meng-create project-project yang akan datang. Dan untuk section 6 akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Regina Tania Agus Salim dengan NIM 220211060178. Di sini saya akan melanjutkan section 6, yaitu returning to your instance. Tahap pertama adalah kita akan membuka terminal Git Bash. Kemudian kita akan memasukkan perintah SSH spasi garis datar L spasi 5901.2 localhost.25901 spasi OPC at public IP address spasi garis datar M. Kemudian kita akan membuka VNC Viewer. Kemudian kita akan mengklik kanan pada koneksi yang telah kita buat dan memilih sel connect. Kemudian kita mungkin akan mendapatkan suatu peringatan. Jika mendapatkan hal ini, kita bisa pilih continue. Kemudian
kita akan memasukkan password yang telah kita buat di section 1 tahap 11. Nah, setelah ini kita akan memiliki sebuah desktop Oracle Linux yang berada di VM kita. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.